Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sebenarnya ini adalah cuma sekedar ide saja yang ingin saya paparkan. Jadi sebenarnya ini sejak Pak Jenal roadshow ke jurusan TIK sebagai direktur PNJ. Saya sebenarnya terpikirkan masalah ini, cuma memang baru sampai di kepala saja, belum dituliskan gitu ya. Nah, saya menyampaikan ide-ide saya saja untuk kemajuan PNJ. Jadi salah satu dari strategi atau kebijakan Pak Direktur, yaitu tentang visi PNJ ke depan. Salah satunya yang saya ingat dan maksudnya saya garis bawahi, yaitu di situ tercantum digital transformation dalam proses pembelajaran. Nah, ini mungkin bagi saya ada sesuatu yang menarik di sini, karena potensi-potensi yang ada sebenarnya bisa kita manfaatkan, bisa kita gali. Ya, potensi atau digital transformation yang diusung sebagai kebijakan Bapak Direktur PNJ dalam hal ini Pak Jenal, salah satu adalah digital transformation di bidang atau dalam proses pembelajaran dan layanan. Jadi seperti terlihat di sebelah sini. Nah, seperti itu ya kurang lebih. Nah, namun saya akan lebih fokus pada digital transformation pembelajaran. Mungkin dari sisi digital transformation pelayanan, kita sudah mempunyai cikal bakal, yaitu dari sistem informasi akademik, Unisys, ya, kemudian sistem kepegawaian, sistem keuangan, ya walaupun memang itu masih parsial, tidak terintegrasi. Kedepannya mungkin kita harus mengintegrasikan sebagai suatu blueprint IT. Jadi tidak berdasarkan per project saja, tapi kita harus mendesain blueprint IT ke depan. Saya rasa teman-teman dari TIK juga seperti Bu Sinta, mungkin dari sejak Pak Jenal di Pudir 1 juga sudah menginisiasi. Cuma dari sisi implementasi agak tersendat gitu ya, karena mungkin di sisi anggaran dan sebagainya. Nah ini, tapi saya tidak akan fokus ke sana, saya cuma akan fokus ke digital transformation pembelajaran. Oke, jadi poin saya akan ke digital transformasi pembelajaran, seperti apa ke depan. Ini sekedar usulan saja, mungkin bisa menjadikan suatu brainstorming bagi kita semua. Nah, seperti yang saya tadi kemukakan bahwa saya akan lebih berfokus pada digital transformation dalam proses pembelajaran. Untuk itu saya coba untuk melihat ya dan kondisi apa sih sebenarnya dalam proses pembelajaran di PNJ menuju untuk digital transformation-nya. Saat ini memang e-learning PNJ sudah mulai aktif, dan kebetulan dengan adanya kondisi wabah corona ini yang mengharuskan kita work from home, studying from home. Jadi semua lebih mengandalkan dan terpaku pada pembelajaran online. Siap atau tidak siap, kita saat ini telah melakukan itu. Nah, ini sebenarnya momentum yang bagus untuk memulai starting point untuk mengoptimalisasi e-learning yang sudah ada. Entah menggunakan Google Classroom ataupun di web e-learning PNJ yang sudah ada. Jadi proses yang poin
yang utama adalah bagaimana mengoptimalisasi e-learning ini. Tentu nanti ada strategi dan desainnya. Karena kalau tidak ada strategi dan desainnya, mungkin seperti saat ini agak sedikit kebingungan juga menurut saya yang dialami. Di jurusan TIK pun mungkin ada sedikit shock, mungkin ini belum terbiasa. Karena tidak sekedar hanya merubah dari face to face jadi video conference atau online. Perlu ada strateginya seperti apa. Nah, bagaimana dengan menggunakan flip class, bagaimana dengan padanannya tetap muka, tugas, dan segala macam. Itu kadang-kadang kita masih cara berpikirnya, paradigma manual, face to face, tapi toolsnya online. Nah, ini yang agak sedikit bermasalah sebenarnya. Jadi intinya ada di optimalisasi. Tentunya hal ini masuk ke dalam tataran selanjutnya, yaitu misalkan kita harus membuat program-program, misalnya pembuatan materi ajar yang digital. Ya, saat ini saya melihat ya e-learning sudah digunakan, tetapi hanya sekedar buat menaruh PowerPoint, slide PowerPoint, dan tugas. Sebenarnya kita bisa mengoptimalkan itu. Ya, nanti kedepannya mungkin harus ada sedikit perubahan-perubahan dalam program P3I ini, ya saya juga dengan Bu Nunung sudah diskusikan juga. Tentunya dengan pembuatan materi ajar ini nanti kedepannya bisa untuk kita materi-materi kita bisa di-share di luar, ya. Ada juga yang sudah dapat penawaran untuk semacam dijual atau ditawarkan ke sebuah course online, sehingga dia bisa, dosen tersebut nantinya juga bisa dapat revenue, pendapatan, ya, income generator buat dosennya, ataupun nanti dari institusi mungkin mengelola. Ya, di TIK sudah ada yang mendapat tawaran itu. Ya. Kemudian dari nanti program pelatihan, tentunya program pembuatan materi aja tidak datang begitu saja. Kita nanti kita sodorkan misalkan nanti pelatihan materi ajar berbasis multimedia, video, ya, kemudian yang interaktif lah segala macam. Dibuatlah sebuah pelatihannya, kemudian untuk menstimulusnya adalah dengan diberikan bantuan hibah materi ajar, yang mungkin selama ini baru tahap bantuan hibah buku ajar, ya. Tapi kalau alangkah baiknya juga diadakan juga atau sharing course, ya, untuk pembuatan video pembelajaran. Ini akan lebih lebih fantastis lagi penyebarannya, karena media digital, kalau buku sekarang beberapa mahasiswa trennya jarang mau membaca, gitu, tapi lebih asik menonton. Nah, seperti itu. Kemudian juga permasalahan yang saya lihat ketika sekarang ini online, yaitu bagaimana membuat soal. Sebagian dosen langsung berwawasan, wah nanti bisa nyontek dan bisa berdiskusi dengan teman. Sebenarnya itu strateginya bagaimana sih bikin soal-soal yang berbasis online. Tentu ada strateginya. Nanti kita bikin pelatihannya sehingga semua nanti dalam e-learning itu akan menjadi sebuah pelengkap, atau kalau saat ini jadi pengganti malah. Seperti itu ya. Jadi kira-kira nanti kemudian mungkin kita akan bicarakan timeline-nya, step-stepnya dari langkah awalnya seperti apa. Baik, seperti yang dilihat di sebelah sini, ya, ini adalah mungkin bisa dijadikan sebuah timeline lah, ya, entah apa itu. Ini hanya sekedar ide saya aja. Jadi dari tahun 2020 saat ini sampai ke 2023 atau 4 tahun ke depan ngapain atau seperti apa. Jadi saat ini mungkin kita ini sebenarnya sebenarnya dulunya semacam target, ya, semacam bayangan dari saya aja ini 70% dosen PNJ ini menggunakan platform e-learning yang ada, gitu ya. Jadi dengan tahun ini supaya
saya sudah berdiskusi dengan Bu Nunung untuk menggenjot atau menaikkan lah partisipasi dosen yang menggunakan e-learning. Jadi beberapa jurusan selain TIK sudah saya pernah kunjungi seperti mesin, teknik mesin juga ya. Mungkin beberapa jurusan ya sebelum ada peristiwa kayak corona ini, COVID-19 ini. Jadi dulu saya menargetkan 70%, tapi saat ini sepertinya ya saya tidak mempunyai data statistiknya memang, tapi sepertinya ini paling nggak yang punya akun sih 70% e-learning PNJ ACID ada nih yang punya. Kalau di tahun 2019 kan pertengahan baru 100, sekitar 100-an lebih lah. Ya. Sehingga tadinya ini ada pelatihan pengoptimalisasian penggunaan e-learning. Jadi tidak sekedar hanya digunakan untuk taruh PowerPoint ataupun submit tugas ya, atau taruh PowerPoint saja untuk di-share ke mahasiswa, tapi lebih dioptimalkan lagi seperti untuk submit tugas, video conference, ujian online ya, seperti saat ini hingga beberapa mungkin dosen sudah melakukan karena dengan kondisi keterpaksaan. Tapi sebenarnya ini ada sebuah hikmah, blessing juga dengan kondisi ini. Jadi penggunaan e-learning meningkat. Saya rasa 70% sebagai starting point sekarang udah melebihi mungkin. Saya tidak tahu. Tapi jelas ini. Kemudian tahun 2021, tahun depan ya. Ini ada peningkatan sebenarnya. 80% dosen PNJ menggunakan e-learning. Kemudian kita adakan juga pelatihan-pelatihan pembuatan soal online, karena pelatihan pembuatan media ajar berbasis video ya. Seperti saat ini saya menggunakan basis video sehingga PowerPoint saya bisa saya jelaskan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian dari situ kita juga memberikan stimulus-stimulus ke dosen untuk seperti hibah pembuatan materi ajar, berbasis video. Ini bisa berkelompok ya, bisa tidak hanya sendiri gitu. Maksudnya kalau ada dosen yang pengampu mata kuliah itu di prodi itu ada 3 ya, mungkin bisa berkelompok 3. Dia punya 16 sesi video pembelajaran. Sehingga ini akan menjadi sebuah repository atau sebuah materi ajar yang terstandar. Jadi dosennya siapapun nanti materinya kurang lebih minimal seperti itu. Ini akan menjaga kualitas pembelajaran sebenarnya. Selama ini kan dosennya beda, bisa jadi beda kualitas pembelajaran. Ya, ini kita tidak bisa pungkiri memang. Kemudian hibah ya tadi, hibah kemudian targetnya di tahun 2021 itu setiap jurusan atau minimal mempunyai materi ajar berbasis video misalnya untuk 2 mata kuliah. Kemudian setiap jurusan mempunyai materi kuliah yang bisa diakses publik. Sekarang ini e-learning PNJ ada akses publik sehingga tidak hanya Sivitas Akademi PNJ, jadi orang luar pun bisa. Ini akan menaikkan pamor PNJ dan akan meningkatkan akreditasi sebenarnya. Yang ke arah kedepannya tahun 2022-nya kalau sudah bagus itu kita coba jual materi pembelajaran. Ya. Nah di 2022 itu 90% ada peningkatan yang dosen menggunakan e-learning sama seperti tadi. Kemudian dosen-dosen yang belum ada pelatihan pembuatan soal online, pembuatan media ajar basis video ya, kita teruskan di tahun 2022. Kemudian kalau di tahun 2021 itu dosen setiap jurusan mempunyai materi ajar berbasis video. Nah, di 2022 itu setiap prodi harus mempunyai materi ajar berbasis video. Mungkin targetnya minimal 2 lah ya, 2 mata kuliah. Kemudian setiap jurusan mempunyai materi ajar yang bisa ditawarkan kepada layanan kursus online berbayar. Contohnya ya, Coursera, Udemy, atau kita kasih free juga ke Indonesian Egg. Di situ banyak sebenarnya pengajar-pengajar dari UI, ITS. Nah, alangkah bagusnya juga kalau ada salah satu pengajar PNJ misalkan masuk di dalam IDX itu. Jadi meningkatkan citra dan pamor kampus juga PNJ sebagai kampus yang ya ada di ibu kota ya, walaupun di Depok.
Kemudian 2023 ini sebenarnya sama juga, pengulangan. Jadi peningkatan penggunaan e-learning oleh dosen, pelatihan soal online, karena ada beda karakteristiknya ya. Sebagian dosen, wah ini kan nanti bisa nyontek. Nah, nanti mungkin kalau ada pelatihannya itu agak tersadarkan lah ya. Pelatihan pembuatan media ajar, bahas video, ya screencasting, seperti itu. Istilahnya screencasting, hibah materi ajar bahas video juga. Kemudian setiap prodi mempunyai materi ajar bahas video ya, sama tetap, mungkin dinaikkan tidak hanya 2, ditambah lagi 4 dan seterusnya. Kemudian setiap prodi di 2023 mempunyai materi yang ditawarkan kepada layanan kursus online. Jadi tahun 2022 adalah setiap jurusan, tapi di tahun 2023 akan meningkat, harusnya setiap prodi ada. Jadi ini bisa juga menambah revenue untuk si dosen tersebut, karena mungkin ada profit sharing, misalkan kalau nggak salah saya lupa ya, 80% untuk yang narasumbernya, pematerinya, 20% sebagai marketing fee-nya. Kayak Coursera itu sudah ada tawaran sebetulnya. Nah, kurang lebih itu. Jadi saya tidak sampai ke 2024, karena di 2024 tinggal pemantapan saja menurut saya. Kalau ini bisa kita laksanakan dengan sempurna, dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Nah, untuk menjadikan suatu program-program tadi menjadi kenyataan atau mengimplementasikannya, tentu misalkan video pembelajaran tadi untuk membuat kualitas video pembelajaran yang bagus, tidak sekedar laptop langsung dengan webcam, tetapi kita harus ada editing dan segala macam. Jadi mungkin kita butuh hal-hal semacam ini, perangkat atau peralatannya, mulai dari ruangan yang mini lah, tidak apa-apa, 2x2 itu sudah cukup. Mungkin P3I nanti bisa memfasilitasi ya, ada beberapa lampu untuk pencahayaan, kamera, ya, sound system. Ya, mungkin saya juga punya beberapa perangkat tapi minimal sekali ya. Itu kurang lebih yang perlu kita siapkan, misalkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang seperti yang baik. Itu kira-kira suatu paparan dari ide-ide saya. Mungkin ide ini juga sudah terbersit di Bu Nunung ya, sebagai kepala P3I, ataupun di Pak Direktur, Pak Jenal ya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan atau kesannya seperti menggurui, tetapi sebenarnya itu hanya sekedar sumbang pemikiran saya saja. Mungkin bila ada buah diskusi atau bantuan, saya dengan bantuan untuk mewujudkan ini, saya dengan senang hati, sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan yang saya miliki, insya Allah akan saya bantu. Terima kasih. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.